Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, berbagai survei dimainkan begitu ya. Sejak 3 tahun yang lalu itu survei muncul begitu ya. Tetap Pak Ganjar berada di posisi pertama begitu ya. Saya masih teringat apa yang disampaikan Hasto bahwa ya tergantung sponsornya siapa surveinya. Pak Prabowo mengatakan bahwa ya siapa yang mau percaya kepada survei, yang survei itu bayaran. Lantas bagaimana dengan polling begitu kan? Polling menunjukkan bahwa Anies Baswedan elektabilitasnya tidak bisa dikejar di situ begitu ya. Diibaratkan itu Anies Baswedan sudah naik kereta cepat begitu ya. Itu buatan Jepang bukan buatan Cina loh. Sedangkan yang lain Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu diibaratkan masih naik apa? Masih naik becak. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi sekarang dari beberapa ini ya survei mengatakan Pak Ganjar sudah tidak terkejar. Katanya begitu ya. Tapi masyarakat apakah percaya? Tidak pernah percaya terhadap survei-survei seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen Ganjar ungguli Prabowo dan Anies di survei indikator. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Ini kan sudah menyatakan saja begitu dari buzzer bahwa Anies Baswedan akan ada menang hari ini begitu ya, kemenangan di situ begitu. Dan bahkan dia mengatakan indikator kan lembaga surveinya survei RP begitu. Padahal enggak, padahal Pak GP selalu tertinggi di lembaga-lembaga survei ya. Tapi pendukungnya makin nyinyirin kepada Anies Baswedan. Ini aneh sekali. Mestinya mereka enjoy aja ya, sebab Pak GP diangkat ya, survei selalu teratas. Betul begitu. Jadi kalau surveinya tinggi ngapain masih nyerang Anies Baswedan begitu kan? Masih sana sini takut kepada Anies Baswedan, masih panik kepada Anies Baswedan. Bahkan ada yang kebakaran jenggot begitu kan? Karena Anies Baswedan ya telah disambut luar biasa oleh masyarakat begitu. Bayangkan begitu ya. Berbeda dengan dunia maya begitu, media sosial begitu yang kemudian di situ kan banyak pencitraannya begitu kan. Tidak selalu dia murni kan begitu logika kita begitu. Dan bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu ini. Survei indikator saja direkturnya ketua relawan Uban yang jelas menang, apalagi capresnya didukung oleh 9 naga asing yang duitnya tidak akan habis untuk suap-suap sana sini demi memuluskan tujuannya untuk berkuasa ya. Kembali ini banyak pro dan kontra apa yang saya bacakan, tapi perlu diingat ya, dalam survei ini kita tahu bahwa siapa mereka begitu kan. Dan bahkan ini ada 3 lembaga survei yang raih rapor merah dari peneliti UI. Bayangkan begitu ya, ini nggak perlu heran, indikator ini salah satu lembaga survei berbayar di tahun 2017 dan mendapatkan kartu merah dari publik dan peneliti FISIP UI akibatnya tidak mempublikasikan hasil risetnya dan melenceng dari metodologi. 2 lainnya Carta Politika dan SMRC. Sudah jelas di situ begitu. Ngapain kita harus percaya itu begitu ya? Dalam artian apa yang selama ini dilakukan ya dari beberapa lembaga survei, orang tidak akan percaya itu begitu ya. Bagaimana dengan polling? Wah, polling Anies Baswedan tidak bisa dikejar di situ begitu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pollingnya Anies Baswedan ya menang luar biasa begitu, tidak terkejar begitu. Dan bahkan ya apa yang selama ini menjadi kritikan besar kepada Pak Ganjar, 2 periode saja membangun Jawa Tengah sudah seperti itu. Apa prestasinya? Kata Trimedia ini begitu ya. Bahkan ya dalam survei-survei seperti ini ya di CNBC itu sudah jelas ya Anies Baswedan menang di situ begitu. Bahkan Anies nggak bakal menang kalau lawan surveinya bayaran. Udah surveinya jelek masih aja dihina-hina. Harusnya dihina-hina itu adalah yang nomor 2 dong, bukannya yang jeblok surveinya. Betul begitu. Kenapa kok Anies Baswedan selalu ditakuti? Kan begitu logika kita begitu. Jadi aneh begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Ganjar ungguli Prabowo dan Anies di survei indikator ya. Kita jelas ya, survei indikator miliknya siapa begitu ya. Dikutip dari tv1news.com ya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil jejak pendapat dan hasil survei ya terbaru para calon presiden di 2024. Ganjar terlihat mengungguli Prabowo Subianto ya dan Anies Baswedan. Bayangkan ya, ini ya jejak pendapat. Siapapun boleh berpendapat. Anak kecil pun suka boleh berpendapat di situ, dijadikan sebagai data bisa juga begitu ya. Bahkan dari hasil survei Ganjar yang diusung oleh PDIP dan P3 memiliki elektabilitas 34% yang disusul oleh Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto dengan dukungan sebesar 31,7%. Artinya itu masih belum 5%. Kenapa tidak sekalian 75%? Kan begitu ya.
Bahkan sementara itu untuk bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan Anies Baswedan memperoleh dukungan 25,2% ya. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan survei tersebut dilakukan pada 11 ya April ya 2023 hingga 17 April 2023 ya terhadap 1.220 responden, dan diketahui survei dilakukan sebelumnya PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden ya, dan bahkan ya banyak sekali menurut saya pribadi ada pro dan kontra begitu ya. Dalam hal ini kalau kita melihat dari satu perkembangan politik hari ini, ketika dia melihat dalam beberapa survei yang ada, maka kemudian ya Ganjar ya bagi kami tidak naik di situ begitu, itu aja begitu kan ya. Bahkan kalau menurut saya pribadi survei-survei seperti ini ya kita tahu siapa sponsornya begitu ya. Bahkan dari survei indikator ini menunjukkan seperti ini ya tidak menjadi masalah juga sebenarnya, tapi perlu diingat ya kenapa Pak Ganjar selalu berada di atas, kan sudah tahu siapa mereka begitu. Ya saya ingin memperbandingkan begitu dengan kondisi hari ini begitu terkait dengan adanya survei-survei seperti ini begitu ya, bahwa Pak Ganjar itu tidak ada apa-apanya sebenarnya begitu kan ya. Karena apa? Karena melihat itu adalah masyarakat begitu kan. Bagaimana membangun DKI Jakarta, membangun Jawa Tengah dan sebagainya, itu telah yang menjadi perbandingan begitu. Jadi seolah-olah apa yang selama ini dilakukan ya Pak Ganjar di situ, wah seolah-olah berhasil begitu. Padahal kenyataannya nol begitu ya. Ya kita lihat saja begitu kan ya anggota kader PDIP saja mengatakan bahwa apa prestasi Pak Ganjar begitu kan, apalagi di Jawa Tengah, wah semakin amburadul begitu ya, banjir, wadas dan sebagainya begitu ya. Tetapi perlu diingat inilah pemimpin itu punya cara masing-masing begitu ya. Tetapi ya antara orang yang cerdas dan orang yang tidak itu kan sudah kelihatan mana orang yang punya prestasi dan mana yang tidak. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu. Jadi menurut saya pribadi selama ini kalau kita lakukan dengan adanya situasi dan perkembangan politik ya Ganjar tidak ada apa-apanya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.